rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, tetapi masuk ke dalam pembelajaran 4 dan 5. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembelajaran ya Ananda. Nah, coba Ananda perhatikan gambar yang ada pada layar dan amatilah percakapan di bawah ini. Nah, di sini ada percakapan antara Udin dan kakaknya. Kita baca sama-sama ya. Terima kasih ya kak, aku boleh meminjam buku kakak. Sama-sama Dik. Aku ingin menjadi kutu buku seperti kakak supaya pintar. Wah, hebat kamu Dik. Nah, di sini Udin mengucapkan terima kasih kepada kakaknya yang telah meminjamkan buku. Selain itu, ternyata di dalam percakapan ini ada satu kata ungkapan. Nah, bisakah Anda menemukannya? Ya, betul. Kutu buku. Masih ingatkah Anda ungkapan dari kutu buku? Ya, betul. Kutu buku artinya adalah orang yang sering atau suka membaca. Jadi Ananda juga harus bisa jadi orang yang disebut sebagai kutu buku. Karena ketika kita sering membaca buku, maka kita akan menjadi orang yang pintar atau orang yang bertambah ilmu pengetahuannya. Oke Ananda, lanjut ya. Udin dan Mutiara sama-sama membaca buku. Buku yang dibaca Udin tidak terlalu tebal. Buku yang dibaca Mutiara cukup tebal. Udin membaca buku sudah sampai halaman 21. Mutiara membaca buku sudah sampai halaman 121. Nah, dari teks ini kita akan menemukan dua angka atau dua bilangan angka. Apa saja? Yaitu 21 dan 121. Nah, mari kita bahas kedua bilangan angka ini. Nah, coba Anda perhatikan gambar di bawah ini, yaitu gambar pertama, ini disebut sebagai 20-an dan berjumlah 20, dan angka kedua itu adalah disebut sebagai satuan dan berjumlah 1. Dan ketika kita tambahkan 20 ditambah 1 sama dengan 21. Nah, ini adalah suatu rincian dari angka 21. Nah, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari gambar ini? Kesimpulan yang pertama bahwa angka 21 itu terdiri atas 20-an dan 1 satuan. Kesimpulan kedua, 21 sama dengan 20-an ditambah 1 satuan. Dan 21 itu sama dengan 20 ditambah 1. Nah, di sini kita akan menentukan tempat dari angka 21. Nah, angka 1 itu berada di tempat satuan, makanya dia bernilai 1. Sedangkan 2 itu berada di tempat puluhan, makanya dia bernilai 20. Oke Ananda, contoh berikutnya ya Ananda. Nah, di sini gambar pertama ini adalah gambar yang disebut sebagai 100-an yang bernilai 100. Dan yang ini adalah gambar 20-an yang bernilai 20. Dan ini adalah disebut sebagai satu satuan yang bernilai 1. Maka 100 ditambah 20 ditambah 1 hasilnya adalah 121. Nah, kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Nah, kesimpulan yang pertama adalah 121 terdiri dari 100-an, 20-an, dan 1 satuan. 121 sama dengan 100-an ditambah 20-an ditambah 1 satuan. Kesimpulan yang terakhir, 120 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 1. Nah, kita di sini juga akan melihat tempat dari angka dari 121. Nah, coba kita lihat
ya Nanda. Angka pertama itu berada di tempat satuan, makanya nilainya adalah 1. Sedangkan angka kedua itu berada di tempat puluhan, maka nilainya adalah 20. Dan terakhir angka 1 di tempat ratusan, maka nilainya adalah 100. Nah, kita masuk contoh ya Nanda. Kita akan membaca dari angka 2, 3, 4. Nah, di sini kita akan belajar ya Nanda, bagaimana cara membaca 2, 3, 4. Tapi sebelum kita tahu cara membaca 2, 3, 4, kita harus tentukan dulu tempat dari semua angka ini. Nah, pertama angka 2. Di manakah letak angka 2? Maka angka 2 letaknya di ratusan. Maka kalau dia tempatnya di ratusan, maka sama dengan nilainya 200. Atau angka 2 ini disebut juga sebagai 2 ratusan. Makanya nilainya adalah 200. Nah, sedangkan angka 3 berada di tempat puluhan, maka dia bernilai 30. Sedangkan 4 berada di tempat satuan, maka dia bernilai 4. Oke, nah 200 itu dituliskan dengan sebuah kalimat 200, 30 ditulis dengan 30, dan 4 dituliskan dengan kata 4. Nah, tinggal membacanya dari angka 2, 3, 4 adalah 234. Bagaimana Nanda? Paham? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang menuliskan suatu bilangan. Nah, di sini sudah ada kalimat 632. Jadi, kita tuliskan dulu nih. 600 itu ditulis dengan angka 600. Sedangkan 30 kita tuliskan dengan 30. Dan 2 kita tuliskan dengan 2. Nah, bagaimana cara menuliskan angkanya? Angkanya adalah 632. 6-nya kita ambil dari angka pertama dari 600, 3 kita ambil dari angka pertama dari 30, dan 2 tinggal kita pindahkan. Maka cara penulisan dari 632 adalah 632. Paham Nanda? Kita masuk ke dalam contoh yang ketiga. 385. Maka yang pertama kita tuliskan adalah angka dari 300. 300 penulisannya adalah 300. 80 penulisannya 80. Dan yang terakhir 5. Penulisannya adalah angka 5. Bagaimana cara menuliskan angkanya? Ya, 385. Itulah penulisan angka dari 385. Bagaimana Nanda? Sudah paham? Nah, kita lanjut ya. Mudah-mudahan Ananda paham dalam menulis dan membaca bilangan. Nah, masih ingatkah Ananda dari Pancasila? Ada berapakah Pancasila? Ya, ada 5. Dan kelima Pancasila itu memiliki simbol. Masih ingatkah simbol ini Ananda? Simbol apakah ini? Ya, simbol rantai. Nah, simbol rantai ini menunjukkan salah satu dari sila Pancasila. Sila keberapa? Ya, betul. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ingat Ananda, Pancasila itu bukan hanya diucapkan saja, tetapi juga harus kita amalkan atau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik itu di sekolah, di rumah, ataupun dimanapun. Nah, di sini kita akan bahas contoh dari penerapan sila kedua di rumah. Yang pertama adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Jadi, ketika kita sudah melaksanakan atau sudah menerapkan dalam kehidupan kita hormat dan patuh kepada orang tua, maka kita sudah menunjukkan sila
3. Jadi Ananda, ini juga harus dilaksanakan di rumah. Kita harus hormat dan patuh apa yang dikatakan oleh orang tua, karena surga ada di telapak kaki orang tua, salah satunya ibu. Nah, yang kedua, saling menyayangi antar saudara. Nah, kita juga harus saling menyayangi, baik itu sama kakak, sama adik, atau sama saudara yang lain. Nah, yang ketiga, bersikap sopan kepada semua keluarga, baik itu dalam berbicara maupun dalam perbuatan. Nah, inilah 3 contoh dari penerapan sila ke-3. Nah, selanjutnya, masih ingatkah Ananda simbol dari gambar? Ini adalah simbol pohon beringin. Sila keberapakah simbol pohon beringin? Sila ke-3, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, apakah contoh dari penerapan sila ke-3 di rumah? Nah, yang pertama adalah hidup rukun dalam keluarga. Jadi, kita harus bisa saling menghormati antar sesama keluarga, baik itu sama orang tua, sama abang, sama kakak, atau sama keluarga yang lain. Jadi, ketika kita saling menghormati, saling menghargai, maka hidup akan terasa rukun dalam keluarga. Nah, yang kedua adalah tidak bertengkar dengan saudara. Dan yang terakhir adalah saling bekerja sama dalam mengerjakan tugas rumah. Jadi Ananda ataupun saudara yang lain harus bekerja sama dalam mengerjakan tugas rumah. Contohnya, Ananda disuruh orang tua membersihkan halaman atau menyapu halaman, sedangkan kakak disuruh untuk menyiram tanaman. Maka ketika Ananda dan kakak itu saling bekerja sama dalam mengerjakan tugas rumah, maka Ananda sedang mewujudkan atau menerapkan sila ke-3 Pancasila. Oke Ananda. Nah, sampai di sinilah pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh Ananda. Dan semoga kita selalu sehat dan selalu menjaga kesehatan. Nanti Ananda tetap semangat walau belajar di rumah. Nanti Miss akan berikan wasit kepada Ananda. Silahkan dikerjakan ya Ananda. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum.